gue bilang, gue mempertanyakan diri gue sendiri, apa jangan-jangan ini tuh teguran ya dari Allah, kayak gue dari kemarin-kemarin pengen banget berhijab tapi nggak jadi lagi. Mungkin yang gue rasain sekarang ini adalah sama yang kayak Allah rasain saat itu, kayak nih umat gue gimana sih, gue udah dijanjiin mau pakai hijab nggak jadi, mau pakai hijab nggak jadi, udah pakai lepas lagi. Mungkin gitu gak sih, kayak sama aja kayak pas gue udah berharap banget sama itu orang suka gitu kan, terus mungkin ya Allah bilang nih, ini nih yang gue rasain di saat umat gue ngejanjiin gue mau berhijab tapi nggak jadi, ditunda. Rasanya kecewanya kayak gini. Gue tiba-tiba langsung kepikiran di situ, gue nggak ngerti kenapa, ada angin apa, gue kepikiran kayak gitu. Terus akhirnya gue bilang ke keluarga gue, pengen hijaban deh. Waktu itu gue inget banget, gue sempet beli hijab dulu karena gue sebenarnya tante-tante gue, keluarga gue banyak punya hijab, cuman gue males kan minta-minta, jadi gue beli dulu deh gitu kan buat pancingan gue nih. Terus gue pakai, terus ketemu sama temen gue nih, teman SMA gue pakai hijab keluar, nggak jauh-jauh sih, sampai gue nge-call temen gue satu, jalan yuk, gue pengen ini nih, pengen starter pakai hijab, mau pakai hijab Fik? Iya gitu. Dan gue pakai hijab bener-bener nanyanya banyak banget ke temen gue yang tadinya nggak pakai hijab, terus udah pakai hijab gue tanyain beberapa orang, gimana rasanya pas lu sebelum pakai hijab sama udah, terus pas lu pakai hijab sempet nyesel gak, terus kalau sekarang lu masih sempet tergoda gak. Itu banyak banget yang gue tanyain kayak gitu temen gue. BTW makasih ya waktu itu mau gue tanyain guys, soalnya iya gue saat itu emang bingung banget, dan kayak gue takut kalau misalnya gue berhijab itu keputusan yang salah gitu. Terus dah akhirnya gue pakai lah, bismillah deh gitu kan, semoga dengan ini hati gue sedikit tenang. Nah, keputusan gue pakai hijab nggak salah, nggak bodoh, tapi yang bodoh adalah pikiran gue. Gue berpikir gini, kalau misalnya gue pakai hijab berarti gue nyenengin hati Allah, terus gue berdoa Allah bakal kabulin. Dan saat itu doa yang pengen banget gue minta dikabulin itu cuma satu, biar cowok itu tuh balik lagi ke gue gitu, nggak sama yang lain. September, Oktober, November tuh gue udah mentok banget kayak, gila pakai hijab gini banget, gue nggak bisa eksplor baju lagi kayak gitu. Terus kayak aduh, gue ngeliat teman-teman gue masih banyak yang rambutnya dikerli segala macam, pakai baju yang seksi, aduh gue pengen banget kayak gitu. Tapi di satu sisi gue udah ngepost foto nih, gue anaknya Instagram banget nih, gue ngepost foto kalau misalnya gue habis pakai hijab terus gue lepas lagi pakai baju, ya maksudnya tangan pendek aja, netizen apa tidak gerah kayak gitu ya kan. Terus gimana ya, udah deh lanjut aja deh, nih udah kepalang basah nih, udah nasi udah jadi bubur, nggak bisa jadi nasi lagi dong. Ya udah gue lanjutin aja tuh. Tapi bener-bener gimana sih kalau lo ngelakuin sesuatu tapi yang terpaksa, kan berat banget ya. Bukannya gue makin lega, makin tenang, jadi malah nambah pikiran gue, karena gue ngerasa itu beban buat gue. Terus ya udah, gue sampai kayak nangis, kayak ya Allah kenapa sih kok pakai hijab rasanya gini banget, aneh gitu, kayak ngeganggu udah gitu. Gue kan kalau jalan sama saudara gue belum berhijab ya, yang biasa kita berdua bisa pakai atau ngeliat baju yang sama kan, berarti kan ini agak beda ya, dia pakai baju modelnya yang belum berhijab, gue yang udah hijaban kan. Terus gimana ya gitu kan, gak enak banget gitu kan, jadi nggak bisa nyobain baju dia juga gitu kan. Biasa kan kita sering maksudnya nyobain baju satu sama lain. Terus ya gimana ya, semuanya tuh udah kepalang basah. Dan tahun 2020 tuh benar-benar tahun terberat buat gue, mungkin juga buat semua orang di luar sana ya, karena kan 2020 tuh lagi benar-benar COVID tinggi banget ya, yang namanya pekerjaan, orang banyak di PHK, banyak diberhentiin segala macem juga kan. Ternyata memang cobaan itu dibuat untuk menguatkan sih. Pada akhirnya gue sadar itu. Nah ya udah deh tuh, akhirnya gue balik lagi berdoa. Gue ingat banget tuh, gue berdoa pokoknya intinya gini, ya Allah,
saya tahu kalau misalnya yang saya lakuin ini salah, mungkin ya saya baik gitu berhijab, tapi dibalik dia saya yang baik itu, saya tuh mengartiinnya itu dengan artian yang salah. Masa saya berhijab karena seseorang, terus seseorangnya itu nggak balik, kita malah jadi beban pakai hijab, kayak gila gue udah berhijab tapi orang itu nggak balik, percuma nih gue gitu kan. Gue salah, sampai akhirnya gue berdoa gini, benar-benar kayak udah capek banget ada di posisi diri gue, sampai kayak boleh gak sih tuker diri aja, gue pengen jadi orang lain gitu. Terus gue sampai mikir, apa mending gue buat second Instagram, gue diaktif yang akun gue yang first account, terus ya udah gue hilang dari kehidupan Instagram gue yang sebelumnya, gue buat kehidupan yang baru. Gue sampai mikir kayak gitu, kayak itu lebay sih emang. Terus akhirnya gue berdoa, bilang gini ke Allah, ya Allah, kalau memang pakai hijab itu jalan terbaik buat saya, tolong buat saya jatuh cinta sejatuh-jatuhnya, secinta-cintanya sama hijab saya, biar saya nggak usah lagi namanya ngelepas hijab saya sampai akhir hayat saya. Itu masih inget banget gue doa kayak gitu, dan nangis malam-malam, setiap sholat gue sebut itu kata-kata biar gue tuh cinta sama hijab gue. Ya gimana kita mau enjoy pakai hijab kalau kita aja nggak cinta sama hijab kita, bener gak sih? Jadi gue berdoa saat itu, tolong Allah yang maha pembolak-balik hati, buat saya jatuh cinta dulu sama hijab saya, biar saya bisa ngelanjutin hidup saya dengan enjoy selanjutnya, kayak gitu. Waktu itu kebetulan gue sempat dapet tawaran kerja di perusahaan Korea Indonesia gitu, kayak organisasi. Terus nah dari situ tuh gue sering belanja gitu kan, terus kayak mix and match baju. Terus kadang apa sih namanya, kan gue banyak baju yang pendek-pendek, gue kasih outer segala macam gitu. Terus pas gue lihat keren juga kok meskipun pakai hijab gitu kan, tapi ya tetap masih ada rasa kayak penyesalan. Tapi waktu itu pas gue kerja di sana, gue punya satu temen gitu yang dia berhijab juga, dan memang dia awalnya nggak hijaban juga, jadi baru juga nih kayak gue newbie pakai hijab. Terus gue sering cerita sampai akhirnya kayak lu bagus Taufik pakai hijab, kan gue sempet kayak ngasih unjuk foto gue yang dulu, bagus Taufik gini-gini. Terus gue semakin kayak ternyata bagus juga ya kalau gue pakai hijab gitu. Kayak gimana sih, kita ragu terus orang puji kan jadi seneng ya. Itulah kekuatan memuji dan dipuji sebenarnya menurut gue. Ada plusnya juga menurut gue. Dan jujur setelah apa yang gue rasain, perjuangan gue, menurut gue pakai hijab versi gue itu sebuah perjuangan ya. Karena yang gue rasa itu gak langsung mudah, tapi banyak banget cobaannya dan ujiannya, banyak banget air matanya gitu kan. Dan gue tuh nyesel banget kalau dulu-dulu gue suka bilang kayak, tuh orang pakai hijab lepas, tau gitu mendingan gue usah pakai hijab duluan deh. Terus kalau misalnya kayak gue ngeliat orang pakai hijab tapi ngerokok, itu orang pakai hijab tapi ngerokok, malu-maluin hijabnya. Ya setelah yang gue rasain, gue jadi mikir ternyata hijab dan akhlak tuh dua hal yang berbeda ya gitu. Hijab ya hijab, memang kewajiban kita sebagai orang muslim itu, wanita muslim emang harus pakai hijab gitu kan. Kalau misalnya akhlak ya akhlak ya perilaku kayak gitu, dan itu nggak bisa disamain kayak gitu. Ada teman gue, dia masih kayak sekarang pakai, sekarang enggak, terus di postnya pakai, terus besok lagi pakai tank top, misalnya pakai baju yang seksi. Malah gue di dalam hati kayak nggak apa-apa, bagus, masih mending kayak gini daripada nggak sama sekali. Kalau dulu mah gila udah bisa dalam hati, atau itu orang pakai hijab tapi lepas. Kalau sekarang gue yang kayak bagus banget nih orang, dia masih punya rasa pengen pakai hijab daripada orang yang nggak sama sekali kayak gitu. Karena ternyata memang susah ya, terkadang kan memang ngomong tuh lebih gampang daripada ngerasain itu, ngalamin sendiri gitu. Jadi ya inilah perjalanan gue berhijab yang sebenarnya jujur gue awalnya terpaksa banget. Bahkan sampai detik ini pun gue tuh masih belajar banget, kayak belajar mengontrol diri. Soalnya dulu gue tuh masih sering ngepost meskipun gue udah berhijab. Terus gue punya kayak close friend gitu, itu di close friend gue masih pakai tank top gitu, masih nggak hijaban gitu, masih sering yang pakai tank top, gimana sih pakai tank top terus foto gitu.
Tapi ya sebenarnya pakai hijab tuh kewajiban ya. Kalau misalnya kita nungguin siap atau nggak siapnya, nggak akan pernah siap gitu. Sebelumnya gue udah sempet dikasih tahu sama temen gue banyak kayak, Fik lo pakai hijab loh Fik, gini gini, tapi gue ntar aja gitu kan. Kayak gue tuh selalu mikir gini, dengan gue belum pakai hijab tapi gue tetap sholat 5 waktu, sholat sunnah gini gitu kan. Kayak daripada lo nyuruh gue pakai hijab tapi lo sendiri sholatnya bolong-bolong. Gue tuh kayak gitu dulu orangnya. Tapi semakin sini gue semakin belajar kayak waktu itu tuh gue salah banget kayak gitu. Ya pakai hijab itu ya bukannya lu ngikutin kemauan lo. Gimana kalau misalnya lu belum berhijab tapi ya maksudnya lo tiba-tiba udah dipanggil duluan sama yang maha kuasa, kan kita nggak pernah tahu ya kayak gitu. Menurut gue kewajiban yang pada akhirnya menjadi keputusan kita kayak gitu. Untuk konten yang pertama ini gue memang pengen ngejelasin perjalanan gue sih berhijab. Kalau itu tuh susah banget, benar-benar susah banget. Apalagi baju gue kan banyak banget ya yang kayak pendek-pendek mini-mini kayak gitu. Ini sampai sekarang masih ada itu ditaruh di box. Akhirnya kayak bingung mau ngasih ke siapa juga. Kalau ngasih orang, gue nya juga malu ngasihnya, bajunya aneh-aneh, miring-miring segala macem kayak gitu kan. Jadi ya udahlah, kayak biarkan itu semua jadi kenangan kayak gitu. Oke, ceritanya udah dulu. Semoga dari cerita ini bisa jadi pelajaran buat siapapun yang nonton, termasuk diri gue sendiri. Karena jujur gue sampai sekarang masih belajar banget. Karena sampai sekarang pun gue masih kalau ngeliat orang suka masih tergoda, ih bagus banget rambutnya, digerai, di curly gitu kan, di blow. Tapi ya perlahan itu semua bakal hilang dengan sendirinya. Memang semua itu kan proses ya. Dan sekarang pun gue kadang kalau pergi keluar nggak pakai hijab, gue rada malu sih kayak gitu. Jadi ya kalau misalnya gue keluar nggak pakai hijab tapi pakai bajunya sopan kayak gitu. Udah sih segitu dulu. Bye. Semoga di konten selanjutnya kita bisa ngebahas cerita-cerita yang lain. See you.